Selamat pagi anak-anak, kembali kita ketemu pada materi fisika. Yang akan kita bahas kali ini adalah hukum kelistrikan arus arah. Lanjut next, berikutnya. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum 1 Kirchhoff. Bunyinya adalah jumlah kuat arus listrik yang memasuki suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Jadi bisa disimpulkan yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kalian bisa cermati dengan anak panah seperti ini. Pada saat anak panah menuju ke satu titik tertentu itu berarti adalah I masuk. Sementara kalau dia menuju ke keluar dari titik tertentu itu adalah I keluar. Sehingga I masuknya itu adalah ada I1, I2, I6. Itu nilainya yang dikeluarkan akan sama besar dengan I3, I4, dan I5. Nah, seperti itu. Next, lanjut berikutnya. Contoh perhitungan hukum 1 Kirchhoff. Nah, bentuknya seperti ini, lebih kompleks. Di sini dari satu gambar ini kalian akan dapat beberapa persamaan. Di antaranya adalah ini I1 menuju satu titik, berarti ini adalah I masuk. Kemudian dari satu titik itu ternyata keluar 3I, sehingga jumlah yang ada di sini yang dikeluarkan itu sama dengan jumlah I masuk. Sehingga kita dapat satu persamaan yaitu I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Lanjut lagi, dari I2, I4, I3. Nah, ini juga bergerak. Contoh adalah I4. I4 diteruskan menuju ke satu titik, kemudian keluar melalui dua cabang, yaitu I5 dan I6. Sehingga jumlah I4 itu sama dengan I5 ditambah I6. Nah, lanjut. I1 masuk, kita coba lihat dari yang terakhir, yang keluar. Nah, di sini, ini adalah I9. Sehingga nilai I1 itu nanti sama dengan I9. Nah, pengembangan lebih lanjut ini, kalian bisa dapatkan I5 ditambah I6 sama dengan I berapa, I2 sama dengan I8, I3 ditambah I7 ditambah I8 sama dengan I9. Nah, bisa kalian pahami ini, perhatikan baik-baik, kemudian mencoba untuk memahaminya. Kita lanjut, next berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff. Saya harapkan hukum 1 Kirchhoff sudah mulai dipahami. Sekarang kita lanjut, hukum 2 Kirchhoff. Bunyinya adalah pada rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik GGL, simbolnya seperti ini, seperti huruf E, dengan penurunan tegangan I kali R adalah R besar, itu sama dengan 0. Sigma E ditambah sigma I kali R ditambah sigma I kali R sama dengan 0. R ini adalah dari hambatan luar sama hambatan dari sumber tegangan, karena ini gaya gerak listrik itu ada unsur R-nya juga. Nah, hambatan dari sini ya, R-nya adalah ini, hambatan luar sendiri, yang besar. Lanjut, bagaimana cara perhitungannya? Kita lihat. Caranya adalah dengan menggunakan persamaan ini, sigma E ditambah sigma I kali hambatan ditambah sigma I kali R. E di sini ada R di dalamnya, dan setiap R pasti ada mengikuti arusnya. I-nya ini adalah I yang kita pakai. Caranya adalah 1. Pilih sebuah loop untuk masing-masing rangkaian tertutup dalam arah tertentu. Arah loop nanti bebas ya. Kemudian yang kedua adalah jika arah arus listrik sama dengan arah loop, maka penurunan tegangan I kali R atau I kali R kecil adalah positif dan sebaliknya. 3. Jika arah loop
lintasan loop bertemu kutub positif, potensial lebih tinggi. Nah, seperti ini, kutub positif, maka sumber tegangan, maka GGL E-nya atau tegangannya V adalah positif dan sebaliknya. Maksudnya, kita lihat realnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah yang langkah pertama, kita tentukan arahnya. Arahnya adalah bebas. Ini saya buat dari sini. Kalau ada yang membuat dari kanan ke kiri pun boleh, hanya perhatikan nanti tandanya. Nah, sekarang kita cermati, coba lihat dari sini ya. Dari kiri ke kanan. Yang pertama adalah ini. Kan dari sini. Ini ketemunya E-nya dari berangkat dari sini nih, yang kecil, sehingga E-nya adalah negatif. Terus lanjut, karena ini searah dengan I, maka I kali R-nya, R hambatan, itu adalah positif. Nah, terus lanjut, bertemu dengan ini yang kutub lebih kecil. Nah, di sini karena searah, nah di sini tadi, maka yang kedua adalah I kali R. R tegangan yang ada di dalam GGL ini positif. Kita lanjut, next, berikutnya. Nah, kebentuk ini. Ini gabungan dari perhitungan hukum 1 dan 2 Kirchhoff dari dua loop. Langkah yang pertama, ini loop 1, ini loop 2. Ini ada beberapa tandanya. Kita tentukan arahnya dulu. Ini seperti yang pertama. Kemudian ini juga sama arahnya. Dari kiri ke kanan. Nah, lanjut perhitungannya. Untuk Kirchhoff 1, persamaan hukum Kirchhoff 1, atau hukum 1 Kirchhoff adalah, kita lihat arusnya kemana. I1 mengarah ke atas, I2 juga mengarah ke atas, I3 adalah mengarah ke bawah. Sehingga jumlah I1 ditambah I2 itu harus sama dengan I3. Nah, didapatkan di sini. I3 sama dengan I1 plus I2. Lanjut, yang persamaan kedua, hukum Kirchhoff dari loop 1 adalah, ini tadi, pertama kali ketemu adalah yang ini, yang kecil, maka E1 tegangannya adalah negatif, min E1 ditambah ini searah, arah loop searah dengan arus, maka I1 dikali R1 V ya. Terus berikutnya ke arah sini, tapi ini I2-nya adalah mengarah ke sana, sehingga ini berlawanan. Karena berlawanan dengan arus, maka I2-nya itu menjadi negatif, menjadi ini. Min I2 kali, di sini yang ada adalah R3, sehingga kita masukkan di sini adalah I2 kali R3. Ditambah, kita masuk ke sini tadi. Nah, ini adalah plus I1 kali R. I1 karena tadi arahnya adalah searah loop, maka ini tandanya adalah positif. Tandanya adalah positif, plus I1 kali R. R adalah ini, hambatan yang ada di dalam tegangan, sama dengan 0 sesuai dengan rumusnya. Ini dari loop yang pertama. Kemudian dari loop yang kedua, lanjut ke sini. Dari kiri ke kanan, pertama kali ketemu adalah yang E-nya positif, sehingga tinggal kita ikuti, yaitu E2 gaya gerak E2 ditambah ke sini, ini adalah searah dengan arah arus, maka menjadi plus I2 kali R3 dikurangi, nah ini seperti ini, I3 kali R2 ditambah dengan I3 yang mengikuti di sini adalah I3 ya, I3 kali R yang ada di dalam ini sama dengan 0. Next, lanjut berikutnya. Contoh dalam perhitungan
Tentukan arus listrik pada masing-masing cabang. Untuk E1-nya adalah 8 volt, kemudian E2-nya adalah 18 volt. Caranya seperti ini, R1, R2, R3 masing-masing sudah ada. Ini I1-nya mengarah ke atas, I2-nya juga ke atas, kemudian ini I3-nya adalah turun. Nah, kita lanjut. Next. Untuk yang loop 1, nah, ketemu ini yang lebih kecil terlebih dahulu dari sini, maka ini E1-nya adalah negatif. Min E1, ini searah jarum, searah arus, maka plus I1 kali R1, ketemunya adalah R1. Lanjut ditambah, ini I3-nya adalah searah juga, maka plus I3 kali R3 yang di sini ditambah dengan I1, ini tadi yang mengikuti ya, I1 kali R sama dengan 0. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, E-nya adalah min 8, kemudian R1-nya 4, di sini R3-nya 6, di sini R-nya adalah 0 sama dengan 0, sehingga didapat terakhir adalah 8 sama dengan 4I1 plus 6I3. Ini jadi persamaan pertama, tidak bisa langsung diselesaikan karena ada 2I, I1 sama I3, maka minimal harus ada 2 persamaan. Persamaan yang kedua itu kita dapatkan dari loop yang kedua. Kita coba lihat next berikutnya. Ini loop yang kedua. Kembali di sini, ini arahnya agak berbeda ya dari sini, sehingga ini juga sama, ketemunya dari yang kecil dulu di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah satu pasangan seperti ini. E2-nya adalah negatif, ketemunya dari ini dulu. Lanjut, ini I2 searah dengan arah loop. I2 ketemu dengan R2 positif, kemudian ini juga searah, I3 kali R3. Plus selanjutnya adalah yang mengikuti I1 kali R, tegangan yang ada di dalam E2. Lanjut, tinggal dimasukkan, E2-nya 18, R2-nya 2, R3-nya 6. Kemudian hambatannya 0, didapat persamaannya adalah ini. 18 sama dengan 2. I2 plus 6I3. Nah, I3 sama dengan I1 plus I2. Itu dari persamaan tadi ya, dari hukum Kirchhoff 1. Sehingga didapatkan next berikutnya dengan cara eliminasi substitusi. Ya, perhatikan baik-baik, elisusinya harus sama, yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1, sehingga didapat I3 sama dengan 2 ampere. I3 ketemu, kemudian disubstitusikan dipakai untuk mendapatkan I2. I2 ketemu 3 ampere, kemudian kita masukkan ke I1. I1 adalah I3 dikurangi I2, sesuai, hati-hati, sesuai dengan anak panah dari arahnya ya, dari I, atau pengubahan dari ini yang kita dapatkan. Kita pakai sehingga didapatkan I1-nya adalah min 1 ampere. Nah, seperti itu. Pahami dulu, perhatikan dulu, khususnya perhitungan ini. Kita akan ketemu selanjutnya untuk lembar kerja hukum Kirchhoff 1 sama hukum Kirchhoff 2 di pertemuan yang selanjutnya. Sekian, terima kasih sudah menyimak dan senantiasa jaga kesehatan selalu. See you again. Terima kasih.